Shalom. Shalom. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Senyum gembira, pasti aku bisa. Yes. Hari ini ada sukacita, amin. Amin. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin. Kalau siap, kakak Christian ajak semuanya untuk kita berdoa. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang sudah Kau curahkan pada kami Tuhan, agar kami boleh menghidup udara yang segar Tuhan, di hari ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami Tuhan menyukakan hati-Mu saja Tuhan. Dan Kau berkati Tuhan, awal hingga nanti akhirnya Tuhan. Kau lancarkan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pujian kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Laskar Kristus siap. Wah, ayo ada yang di rumah, kita mau berolahraga ya dengan pujian. Kita akan naikkan lagu dengan dikepak-kepakan tangannya. Sambil tepuk tangan ya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, 1, 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Adanya di rumah masih semangat, amin. Amin. Kita sambung dengan nyanyian Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Nabi Nuh dan istrinya, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya. Berapa orang anaknya? 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah,
8 orang selamat. Sekali katakan Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat, 8 orang selamat, 8 orang selamat. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan lebih lagi ya. Siapa yang mau? Saya. Mari kita sama-sama mau menyanyikan lagu Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak. Kamu anaknya, aku juga. Mari kita bernyanyi sama-sama ya. Come on. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Nah, ada yang ada di rumah, kita sudah memuji Tuhan. Dan sebentar kita akan mau mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kakak persilakan semuanya untuk bisa duduk kembali. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendeklarasikan firman di Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16. Dalam hitungan 3 kita akan berkatakan firman Tuhan. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu Tuhan dalam hidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari tanamkan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih setia-Mu Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari yang katakan, kita katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berterima
kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Kami terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Jesus. Thank you Jesus. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, senyum gembira pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa. Tadi semuanya sudah bersuka cita. Wah, semuanya sudah menari, memuji Tuhan. Saatnya kita pengen dengar firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum itu kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk sikap doa, sikap anak hebat semuanya. Ketika kita ya sedang berdoa semuanya harus sungguh-sungguh. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Semuanya siap? Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kalau sepanjang minggu Tuhan sudah menyertai kami Tuhan, kami percaya penyertaan Allah itu sempurna bagi kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami sehingga kami mampu melakukan apapun yang menjadi perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar dengan penuh sukacita dan kami mau mendengar dengan penuh ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita ketemu lagi di minggu ini ya. Tanpa terasa kita sudah sampai di minggu yang baru lagi. Wah, yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, orang-orang yang selalu taat dan juga yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah adik-adik, saat ini kita mau dengar firman Tuhan ya, kisah seorang yang luar biasa ya, yang akan mengajarkan kita untuk melakukan ketaatan lebih sungguh lagi. Siapakah dia? Wah, ada yang penasaran? Oke, kalau penasaran yuk ambil Alkitabnya atau Alkitabnya dibuka ya di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Sekali lagi kita baca alamatnya ada di kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7. Sekali lagi 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7 ya. Kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa.
sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana-bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawab anaknya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita sudah baca perikopnya tadi. Ya, jadi ada tema yang akan kita pelajari di hari ini tentang ketaatan. Ya, mengubah kemiskinan menjadi kelimpahan. Jadi ketaatan itu dapat mengubah kemiskinan menjadi kelimpahan. Nah, dari kisah ini kita belajar ya tentang kisah ini ternyata terjadi pada masa Nabi Elisa. Jadi Nabi Elisa ini adalah murid daripada Nabi Elia. Ya, adik-adik pasti pernah dengar tentang Nabi Elia yang terangkat ke surga. Ya, kemudian Nabi Elisa ini adalah muridnya, sehingga ya Nabi Elisa ini memiliki kuasa, ya kuasa yang sama juga seperti yang dilakukan oleh Elisa. Banyak hal-hal bahkan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Dan pada saat itu ketika dia sedang berjalan, dia bertemu seorang janda. Janda ini minta tolong sama Bapak Elisa. "Elisa, tolong." Nah, janda, bicara tentang janda adalah seorang yang tidak memiliki suami, ya, seorang istri yang tidak punya suami, ya. Dan dikatakan tadi di dalam perikop tersebut bahwa suaminya ini sudah meninggal. Dia kasih tahu kepada Nabi Elisa bahwa suami saya dulu ini hamba Tuhan seperti kamu loh. Tapi pada saat itu dia meminjam uang kepada seseorang. Ya, dulu dia mampu membayar, tapi ada satu hal yang terjadi. Ya, dia meninggal dan sekarang aku dan anak-anakku ditagih-tagih hutang kami. Wah, gimana ini caranya untuk membayar hutang tersebut? Wah, dia berkeluh kesah, dia menceritakan apa yang dialaminya, apa yang terjadi di dalam kehidupannya kepada Nabi Elisa. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa? Kita lihat di ayat yang kedua. "Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Kemudian kita lihat, berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Wah, ternyata ibu janda ini mengingat bahwa di rumahnya ini masih ada ya buli-buli yang berisi minyak. Wah, dia ingat itu. Ada hal yang bisa dia kasih tahu kepada Elisa, "Oh, di rumah saya ada kendi yang ada isi minyaknya." Wah, lalu berkatalah Nabi Elisa kepada janda tadi, "Pergilah, mintalah bejana-bejana atau kendi-kendi dari orang-orang yang ada di sekelilingmu, dari tetangga-tetanggamu, bejana-bejana yang kosong, tetapi jangan terlalu sedikit," kata Nabi Elisa kepadanya. Dan dia melakukannya dengan
dengan taat dan setia. Nah, adik-adik, di sini kita lihat bahwa ketaatan itu akhirnya mengubah keadaannya, mengubah kemiskinannya menjadi kelimpahan. Jadi setiap orang Kristen yang mengenal kebenaran firman Tuhan pasti mengerti bahwa orang Kristen itu harus memiliki gaya hidup yang TAAT atau taat. Artinya di dalam segala keadaan kita, baik di dalam keadaan sedih maupun senang ya, entah itu kita sedang berlebihan ya, atau kita sedang berkekurangan, atau dalam keadaan suka maupun duka, kita harus tetap taat terhadap firman Allah ya, dan juga hamba-hamba Tuhan misalnya kepada kakak-kakak sekolah minggu, taat kepada apa yang menjadi aturan atau yang menjadi kebenaran firman Tuhan ya, maka kehidupan kita pasti Tuhan jamin. Amin, adik-adik semuanya. Betul ya, kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan 28 ayat yang ke-1 sampai 14 itu dikatakan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Berikut ini akan kita pelajari tentang kisah seorang yang hidup susah, tetapi kehidupannya ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi karena di dalamnya ada ketaatan. Tadi kita sudah lihat bahwa ada seorang janda yang hidupnya sedang dikejar-kejar oleh hutang. Wah, hidupnya sedang mengalami kesusahan. Tapi apa yang dia lakukan? Nah, ini ada 3 poin yang kita akan pelajari. Yang pertama yaitu hidup di tengah-tengah komunitas yang takut Tuhan. Wah, hidup di tengah-tengah orang yang cinta sama Tuhan. Nah, lebih sederhananya seperti itu ya teman-teman. Jadi janda ini hidupnya di tengah-tengah komunitas yang takut akan Tuhan. Komunitas dan juga teman bergaul juga turut mempengaruhi yang namanya kualitas rohani kita, adik-adik. Wah, jadi komunitas yang takut akan Tuhan akan membawa pengenalan yang benar tentang Tuhan. Tapi kalau kita hidup di tengah-tengah orang-orang atau teman-teman yang suka memperkatakan hal yang buruk, memperkatakan hal-hal yang tidak baik, maka kita pun akan bisa jadi kita akan mengikuti apa yang dia lakukan, karena ya sebagai anak-anak kita sering kali gampang untuk meniru hal yang baik bisa, meniru hal yang buruk juga bisa. Karena itu penting sekali hidup di tengah-tengah komunitas yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan. Maka ketika kita bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan melihat semua jeripaya kita, melihat semua situasi kehidupan kita. Nah, adik-adik, poin yang pertama tadi kita harus belajar untuk hidup yang benar ya. Kita harus belajar untuk hidup di tengah-tengah komunitas yang takut akan Tuhan. Jadi kita hidup bersama orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan. Jangan sampai ya lewat pergaulan kita yang buruk itu merusak kebiasaan kita yang baik. Karena pergaulan yang buruk itu akan merusak hal-hal baik yang bisa kita lakukan sebenarnya. Tapi karena kita sudah terlanjur berteman sama orang-orang yang buruk, akhirnya bisa jadi kita masuk di dalam keadaan yang seperti teman kita lakukan. Nah, adik-adik mau yang seperti apa? Kak, percaya bahwa adik-adik semuanya pengen hidup semakin hari itu semakin cinta Tuhan. Karena itu berhati-hatilah untuk memilih teman ya. Berhati-hatilah ketika kalian berteman ya. Lihat ya, bukan Kak Dian bilang wah berarti kita ini harus pilih-pilih teman ya, nggak semua orang kita temani. Wah, karena kembali lagi Alkitab saja berkata bahwa ya, kebiasaan yang buruk itu dapat merubah kebiasaan yang baik. Jadi adik-adik harus bisa memahami itu, karena kualitas pergaulan yang buruk itu akan mempengaruhi juga kualitas kerohanian kita ya, kualitas dari percaya kita kepada Tuhan. Nah, yang kedua yaitu tentang kerendahan hati, rendah hati. Nah, jadi saat janda ini tadi jujur ya dengan keadaannya, dia memberitahu bahwa ini keadaanku seperti ini
yang aku punya ini. Dia jujur, dia rendah hati, ia berkata bahwa ia tidak punya apa-apa kecuali sebuah buli-buli yang isinya minyak. Dia berkata jujur, dia rendah hati, dia gak malu ketika dia mengatakan hal tersebut kepada Nabi Elisa. Wah, dan apa yang terjadi adik-adik semuanya ya, kejujuran yang dia lakukan ini di hadapan Elisa, wah ini merupakan poin penting. Dia membuka jalan untuk menikmati yang namanya mujizat daripada Tuhan yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Nah, jadi kerendahan hati juga ditunjukkan saat ia diminta untuk mengumpulkan buli-buli kosong dari tetangganya. Wah, mungkin ketika dia ketuk pintu, wah, Ibu Budi, duk 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 duk. Bu, pinjam bejana atau buli-buli. Wah, mungkin bisa saja dia ditolak ya oleh para tetangganya, tapi dia mau merendahkan hatinya untuk mungkin dia dicemooh karena dalam situasi seperti itu ya dia tidak punya apa-apa, kemudian dia harus pergi kepada tetangganya untuk meminta sebuah kendi ya, buli-buli seperti itu, tapi dia tetap rendah hati untuk melakukan dan dia mau taat dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dia mau taat, tetapi hal inilah yang akhirnya membuka jalan untuk dia menikmati berkat daripada Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata tidak takut untuk tetap taat terhadap Tuhan adalah kunci dari mujizat. Ya, jadi ketika kita tidak takut untuk kita taat, maka itulah yang akan membuat mujizat itu ada bersama-sama dengan kita, menyertai kehidupan kita. Janji Tuhan itu ya dan juga amin. Jadi kejujuran ya, kerendahan hati itu akan melahirkan kejujuran, dan kejujuran ini akan membuat kita takut akan Tuhan ya, kita akan menjadi taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga yang kita pelajari dari janda ini yaitu tentang iman ya. Iman ini berbicara tentang percaya ya, percaya apa yang diperintahkan Tuhan lewat hambanya yaitu Nabi Elisa tadi. Sekalipun apa yang diperintahkan itu mungkin sepertinya tidak masuk akal ya, membuat dia ini mendapatkan mujizat yang seperti itu kayaknya tidak masuk akal, tapi ia taat melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Wah, dia tidak melanggar apa yang diperintahkan itu, dia tidak langgar satupun, dia melakukannya dengan taat. Ya, jadi tidak ditulis bahwa ia ini di dalam dia melakukan ketaatan tersebut, dia tidak ditulis dalam Alkitab. Wah, janda ini mengeluh ketika dia harus pergi ke tetangganya untuk mengetuk-ketuk pintu ya, meminta bejananya tetangganya. Tidak dikatakan di dalam Alkitab wanita ini atau janda ini mengeluh, ibu ini mengeluh, tapi dia melakukannya dengan percaya, dengan iman. Dia percaya bahwa ketika dia melakukan dengan sungguh-sungguh, maka pada akhirnya Tuhan akan memberikan mujizat bagi kehidupannya. Dan buli-buli itu tadi terisi semua sesuai dengan jumlah buli-buli yang ia kumpulkan dari tetangga-tetangga itu. Artinya ia melakukan lebih dari yang diperintahkan. Nah, adik-adik, dari kisah tadi ya, kisah seorang janda tadi, kita lihat ya, ketika seorang janda ini mengadukan keluh kesahnya kepada Nabi Elisa dengan ya kerendahan hati, dia memberitahu kepada Nabi Elisa bahwa saya punya utang seperti ini, saya enggak punya apa-apa. Tapi ketika Nabi Elisa ini memberikan dia sebuah perintah untuk kamu harus kesini, dan dia melakukan itu dengan taat ya. Dia percaya akan hal itu, dan pada akhirnya dia melihat bahwa mujizat Tuhan itu ada bagi kehidupannya. Ya, dari cerita tadi kita bisa belajar nih adik-adik maupun kakak sendiri ya, semua yang mendengarkan video firman Tuhan ini, bahwa karakter ketaatan itu sangat-sangat penting. Kembali lagi Kak Dian ingatkan bahwa karakter ketaatan itu sangat-sangat penting dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang lebih penting lagi, ada 3 hal tadi yang kita pelajari yang membuat janda tersebut akhirnya ya
bisa merasakan atau bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupannya, bisa mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupannya. Yang pertama yaitu hidup di tengah-tengah komunitas yang takut akan Tuhan. Sekali lagi tadi poin yang pertama adalah hidup di tengah-tengah komunitas yang takut Tuhan. Jadi teman-teman yang pasti punya bestie, punya teman bermain di rumah atau di sekolah, dimanapun, di komunitas gereja misalnya, atau dimanapun itu. Ternyata ya komunitas kita itu bisa mempengaruhi kualitas rohani kita ya teman-teman. Misalnya ketika kita berteman sama orang yang suka jahil, wah bisa jadi kita pun akan menjadi anak yang ikut-ikutan jahil sama teman, wah, karena ikut-ikutan tadi. Nah tapi sebaliknya ketika teman-teman ini bergaul sama anak-anak yang suka berbagi atau senang berbagi dengan orang lain, maka bukan tidak mungkin kita akan menjadi anak-anak yang suka berbagi berkat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah adik-adik, karena itu poin yang pertama, kita harus pandai-pandai melihat ya tingkah laku teman kita. Kalau kira-kira itu mempengaruhi kehidupan kita untuk lari dari hadapan Tuhan, wah mending kembali lagi ya, cari komunitas yang lebih baik lagi, yang bisa menuntun kita untuk hidup lebih taat lagi kepada Tuhan. Dan yang kedua tadi kita diajarkan untuk rendah hati adik-adik ya. Rendah hati ini bicara supaya biar kita itu tidak angkuh, atau kita tidak boleh sombong ya. Seperti yang dilakukan oleh janda tadi, dia melakukan dengan semangat, dia melakukan dengan kerendahan hati. Karena yang kita miliki ini semuanya itu dari Tuhan. Karena itu kita harus punya sikap rendah hati, karena rendah hati ini bisa membawa kita kepada hal-hal baik yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Kerendahan hati itu sangat penting. Dan yang ketiga tadi kita diajarkan untuk memiliki iman percaya kepada kedaulatan Allah ya. Dia mau kerjakan, dia nggak mau mengeluh tadi dikatakan. Wah luar biasa. Siapa di sini yang kalau mengerjakan sesuatu masih suka mengeluh? Wah, Kak Dian sepertinya ada melihat, enggak ada. Semuanya ketika mengerjakan sesuatu itu enggak pernah mengeluh, tapi mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, nah itulah ketaatan itu sangat dibutuhkan dalam aspek kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan Tuhan mau mengajar untuk senantiasa taat, untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan. Seperti yang dialami oleh janda tadi, ya, dia taat dan akhirnya dia menikmati apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Dia menerima mujizat Tuhan dan pada akhirnya dia pun hidup bahagia bersama dengan anak-anaknya. Jadi ketaatan dibutuhkan praktek iman dan hidup yang melekat kepada Tuhan. Jadi tidak hanya sebatas taat, tapi juga kita harus bisa mempraktekkan. Tidak hanya sekedar misalnya kita bernyanyi I will ketaatan, tetapi kita harus belajar untuk melakukan I will tersebut ya. Agar juga kita harus bisa menjadi anak-anak yang semakin hari semakin mau belajar untuk menjadi anak yang taat ya. Maka ketika kita taat, kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semua itu pasti akan ditambah-tambahkan kepada kita. Seperti ayat hafalan kita hari ini ada di Matius 16 ayat 33. Sekali lagi Matius 6 ayat yang ke-33. Oke, kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, ada yang sudah hafal? Wah, sekali lagi Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, puji Tuhan, tepuk tangan buat firman Tuhan yang luar biasa. Kak doakan biar semua adik-adik ini ya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan semakin taat lagi ya, semakin taat lagi dan semakin taat lagi, hari demi hari semakin taat kepada kebenaran firman Tuhan. Oke, adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, Kakak ajak semua
adik-adik yang ada di rumah-rumah atau dimanapun berada saat ini untuk lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya, kami belajar dari seorang janda Tuhan yang hidup benar-benar takut akan Tuhan. Dia taat kepada aturan yang diberikan. Dia mau rendah hati dan juga memiliki iman percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk selalu taat akan perintah-perintah-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, ajar kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur buat hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita lipat tangan dan tutup mata kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji menyembah-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Kau berkati persembahan kami, berkati papa mama kami. Berkati Tuhan. Kami percaya persembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap memberikan persembahan sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISP-TBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau menyanyikan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ya, ayo kita bernyanyi bersama-sama. Tuhan Yesus tetap sama, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yeay! Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi dia dari awal. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Come on. Haleluya, haleluya, haleluya. Lagi.
haleluya, haleluya. Sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tak berubah selama-lamanya. Tak berubah selama-lamanya. Tak berubah selama-lamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik semuanya, ya kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mau melakukan dan tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Tuhan akan menyertai setiap perjalanan kehidupanmu. Tuhan akan menyertai pendidikanmu, komunitasmu. Tuhan akan menyertai juga apa yang menjadi pergaulanmu. Kiranya berkat daripada Bapa, kasih Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.